Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, yaitu pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 12 seluruh rombel PEM atau PEM dan seluruh rombel PMB. Baik, pada kesempatan hari ini, yaitu hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 atau 1442 Hijriah. Dalam di ruang sana. Mohon maaf, anak saya. Sebagaimana yang tadi saya katakan, kemarin kita sudah kenalan. Sekarang kita melanjutkan materinya pada hari ini. Tadi saya lanjutkan, sekarang tanggal 19 Juli tahun 2021 itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442. Di dalam Islam, agama kita, tanggal 9 Dzulhijjah itu disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, ya, puasa sunnah Arafah. Semoga kalian semua pada hari ini berpuasa puasa sunnah Arafah. Anak-anakku sekalian, hal yang wajib diketahui oleh seluruh generasi umat Islam adalah mengetahui atau mencari ilmu tentang sesuatu yang berkaitan dengan hal yang wajib, ya, mencari atau menuntut ilmu, mencari ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Contohnya adalah sholat. Sholat itu wajib hukumnya, ya, bagi laki-laki maupun perempuan, bagi kaya maupun miskin, bagi rakyat maupun pejabat, bagi orang yang susah maupun yang senang. Setiap dia agamanya Islam, maka dia wajib sholat. Dia sakit, dia sehat, maka tetap wajib sholat. Baik, hal yang berkaitan dengan sholat itu sangat banyak. Yang pertama adalah syarat wajibnya sholat, ya. Syarat wajib sholat, kemudian ada syarat sah sholat, dan kemudian rukun sholat. Hari ini kita tidak akan membahas tentang sholat, karena kita akan membahasnya di minggu yang akan datang. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan sholat, yaitu syarat sahnya sholat, yaitu wudhu, ya. Wudhu. Orang yang tidak punya wudhu atau orang yang sudah wudhu tapi wudhunya batal, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah, ya. Contoh, saya tadi wudhu, ya. Saya tadi wudhu jam 11, ya. Tadi wudhu jam 11, kemudian setengah 12, kemudian saya buang air kecil, maka wudhu saya batal, ya toh. Kemudian duhur datang, waktu masuk sholat duhur, saya langsung sholat, padahal saya tadi sudah tidak punya wudhu, alias wudhu saya batal. Maka ketika saya sholat tanpa wudhu, maka sholatnya tidak sah. Lah, inilah yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Jadi, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian mengerti tentang sholat. Lah, sholat itu berkaitan dengan wudhu, ya, berkaitan dengan wudhu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Perhatikan baik-baik. Mohon maaf, saya angkat PC saya. Baik, yang pertama adalah tentang rukun wudhu, ya. Hari ini kita akan membahas tentang rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Niatnya itu untuk
sholat fardu, ya sholat fardu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu namanya sholat fardu, ya itu sholat fardu. Nah kalau untuk sholat fardu maka niatnya wudhu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, ya li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangi. Nawaitul wudu'a, mohon maaf, dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Satu. Yang kedua yaitu membasuh muka, ya membasuh muka itu dimulai dari tempat tumbuh rambut yang atas nih, tempat tumbuh rambut atas sampai sini pinggir, ya sampai pinggir ini. Jangan lupa nih telinga yang ini kecil ini kalian juga ikut basuh, kemudian sampai bawah sini, ini ya ini karena saya punya jenggot maka jari saya ketutupan ya. Ini mana naik sini loh. Nah ini yang ini, nah ini ya kalian apa namanya nih kayak tulang tengkorak bawah ini ya. Lanjut lurus ke atas nih, jangan lupa dibasuh lagi, terus naik ke atas. Nah ini, nah sampai sini harus dibasuh semua harus dibasuh ya. Jadi apapun yang ada di dalam ini maka wajib dibasuh. Ini alis ini juga harus dibasuh, dua ini harus dibasuh, kemudian ini idepnya bulu mata juga dibasuh, kemudian ini kumisnya juga dibasuh, ini jenggot ya apa namanya nih, enggak tahu nih namanya apa, ini juga harus dibasuh alias basah. Ini jenggot, kalau yang punya jenggot kalian nanti caranya begini, nah ya di sela-sela pakai air, di sela-sela pakai ambil tangan, ambil air kemudian diginiin, nah ya giniin 3 kali. Nah dalam antara niat dan membasuh muka itu harus berbarengan ya, berbarengan itu bersama, berbarengan itu bersama, bersama itu berarti bareng, berarti bareng ya, bareng itu bersama. Cep, ambil air ya, kemudian di sini taruh sambil niat. Jadi tidak boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala biur, terus pas basuh ini tidak niat. Nah ini tidak boleh, salah ini. Yang benar bagaimana Pak? Yang benar pas ketika mengambil air kemudian ditaruh di muka, niatnya dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Pas kamu membaca niat itu, pas kamu membaca niat tadi, kamu lafalkan di dalam hati juga, ngerentek ya, biur. Nah gini, saya lihat belakang, bawah, set. Ini karena tangan saya yang satu pegang HP ya, mohon maaf. Nih yang satu nih, ke sini. Nah ini pakai 2 tangan harusnya, karena tangan yang satu saya pegang HP. Jadi begini, ambil air, sedep, niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, sambil dibatin, dikerentek dalam hati, terus diarahkan nih jarinya ya, nih telinga ini harus basah, ini yang kecil ini ya, bawah, seret. Ini mohon maaf tangan saya yang satu pegang HP, jadi ini yang satu harusnya begini, bareng dengan yang belah kanan, seret. Terus lagi ambil, seret. Ya ini set, nah set yang satu ini harus bareng. Nah ini yang punya jenggot ambil air kemudian gini ya oke. Setelah itu kemudian membasuh kedua tangan, mohon maaf ini tangan saya tak pinggis. Nih batas membasuh tangan ya, batas membasuh tangan yaitu di atas siku-siku ya, jadi tidak boleh pas ya,
pas siku-siku garis ini tidak boleh, harus di atasnya ya. Kasih misalnya 2 cm ya, harus di atas siku-siku, tidak boleh pas ya. Di atas siku-siku harus basah ya, di atas siku-siku ini harus basah, di atas siku harus basah. Ini 2 tangan ya, ini yang kanan dan yang kiri juga sama. Yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu mengusap, bukan membasuh tapi mengusap. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala berarti ambil air, kemudian kalian naruh ke kepala ya. Pak, bukan membasuh rambut, bukan, tapi membasuh sebagian kepala. Pak, kalau gundul gimana Pak? Ya malah penak. Gundul malah penak. Seret ya, bukan batuk. Ya batuk ini wajah. Kalau ini kepala itu ini mulai ini ke atas. Kepala seret ya, di sini. Basuh. Ya. Basuh, seret. Pak, saya pengennya belakang Pak. Saya punya jambul yang bagus. Ya belakang ini. Nah, seret. Nah, atau samping. Nah, gini ya. Dibasuh. Nah, basuh seret, nah, gitu ya, sampai 3 kali. 3 kali itu hukumnya sunnah ya. Kalau misalnya 1 kali bagaimana Pak? 1 kali ya cukup, sudah ya. Jelas ya. Itu nomor 1 2 3 4 nih ya. Nih. Nomor 4 nih ya. Mohon maaf tadi Pak Yahya bilang nomor 3, ini nomor 4. Membasuh, mengusap ya, bukan membasuh, mengusap sebagian kepala 3 kali, nomor 4. Setelah itu baru membasuh kaki. Loh Pak, telinga Pak, telinga itu sunnah ya. Ingat, telinga itu sunnah. Jadi ketika kalian wudhu kok nggak basuh telinga, tidak apa-apa, tapi yo gitu gak marem ya. Kita laksanakan, kita bersihkan telinga kita ya. Letak membasuh telinga itu setelah mengusap sebagian kepala ya. Jadi sebelum kaki, ini telinga dulu. Kalau misalnya telinga masih sakit, korengan atau udunen, ya udah usah dibasuh, nanti sakit ya. Jadi langsung membasuh kaki, kedua kaki, jangan 1 tok, 2 ya. Kaki 2 dibasuh. Pak, mohon maaf, kalau yang punya 1 kaki bagaimana Pak? Ya cukup 1 kaki. Begitu juga yang punya 1 tangan, bagaimana Pak? Ya cukup satu tangan. Paham ya? Jadi nomor 1, wudhu itu rukunnya adalah 1 niat. 2 membasuh muka. Nomor 3 membasuh kedua tangan sampai siku-siku di atas ya, sampai di atas siku-siku. Nomor 3 membasuh kedua tangan sampai di atas siku-siku ya. Nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala ya. Kemudian nomor 5 adalah membasuh kaki, 2 kaki sampai mata kaki. Mata kaki sing ugel-ugel iki lho ya. Ugel-ugel kiwa tengen ya, kanan kiri ini ugel-ugel. Harus basah di atasnya. Setelah itu tartib ki urut. Berarti bagaimana Pak? Ya rukun yang ke-6 ini adalah perjalanan rukun nomor 1 ke nomor 5 itu namanya rukun nomor 6, yaitu tartib. Setelah selesai nanti kalian membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Dia diusap kepalanya, wajahnya diusap. Terus masuk kamar untuk ganti baju. Paham anak-anak sekalian? Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya wudhu. Kalian nanti tugasnya adalah membuat video ya, membuat video tentang praktek wudhu, dimulai dari niat diucapkan, nanti diakhiri dengan membaca doa setelah wudhu. Baik, kira-kira demikian. Perlu diingat anak-anak sekalian, pelajaran ini sangat penting. Ingat, pelajaran ini sangat penting ya. Harus kalian memahami dan mengetahuinya secara detail. Kalau kalian punya sesuatu yang belum paham atau ingin bertanya, silakan bisa WA ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.